Biasanya kembali lagi sama aku dari Tindak dari Prodi Rekayasa Otomotif Angkatan 2020. Kali ini, dalam video ini aku mau membahas mengenai setup typing lokal, library, dan asisten program. Sebenarnya apa sih library? Library ialah sekumpulan fungsi atau modul yang dapat digunakan kembali oleh programmer untuk menyelesaikan tugas-tugas tertentu. Fungsi utama library ini sendiri ialah untuk menyediakan solusi setiap pakai untuk masalah ini, sehingga waktu dan usaha yang diperlukan untuk pengembangan software dapat diminimalkan. Nah, pada dasarnya, setiap bahasa pemrograman itu memiliki standar library-nya sendiri atau perpustakaan sendiri. Nah, misalnya Python itu mempunyai library seperti Time Random Math.OS yang sudah otomatis ada saat bahasa tersebut diinstal. Nah, penggunaan library itu sendiri bagaimana sih? Di sini aku mau menjelaskan 3 library ini di dalam bahasa Python. Ya sebenarnya masih banyak, tapi aku hanya menjelaskan 3 library ini ya teman-teman. Pertama di sini ada time. Time ini digunakan untuk bekerja dengan waktu. Dan juga program mengambil waktu saat ini, menghitung durasi, atau format waktu. Nah, contohnya di sini ada time shift. Nah, time shift ini sendiri untuk memberhentikan program sebentar. Lalu ada time untuk mengambil waktu dalam satuan epoch time atau detik sejak 1 Januari 1970. Nah, ini time ini cocok untuk menghitung durasi. Lalu di sini ada time STRF time. Nah, yang ketiga ini biasanya digunakan untuk memberi format lampiran waktu. Lalu di sini library random itu digunakan untuk membuat nilai acak, angka acak, memilih item acak, mengacak list, dan lain-lain. Biasanya random ini sering dipakai untuk game, simulasi, dan sampling data. Contohnya, terdapat random, yaitu seperti A, B. Itu untuk menghasilkan angka bulat, acak dari A sampai D. Atau biasanya tertulis random, angka minimalnya ya, atau angka minimalnya 10, angka maksimumnya D itu 100. Nanti bakal diacak. Lalu, mendapat random choice atau list. Nah, di sini, random choice ini memilih satu item secara acak dari list. Lalu terdapat random shuffle. Random shuffle ini juga misalnya 11-12. Itu untuk mengacak urutan list. Kalau choice ini kan untuk memilih. Nah, random shuffle itu untuk mengacak list. Lalu, ketiga adalah library OS yang digunakan untuk berinteraksi dengan sistem operasi, seperti mengelola file dan folder, mendapat directory, atau menjalankan perintah sistem. Di sini contohnya ada OS remove untuk menghapus file itu sendiri. Lalu di sini ada OS list itu untuk melihat semua file dan folder dalam directory. Lalu di sini ada, maaf ini typo-nya harusnya OS ya, OS rename. Itu untuk mengganti nama file atau folder dari lama ke baru. Nah, di sini install library pihak ketiga. Library pihak ketiga itu apa sih sebenarnya? Library pihak ketiga ialah library tambahan yang tidak otomatis tersedia di dalam Python. Jadi kita harus menginstalnya terlebih dahulu. Seperti nanti untuk matematika, pandas, pengolahan data, tugas itu matematika, dan Google Trans untuk
Google Translate atau untuk mentranslate dan lain sebagainya. Kalian bisa search aja teman-teman pasti ini kok. Nah, library yang ketiga ini dibuat oleh developer. Jadi, kita harus menginstal library itu terlebih dahulu. Nah, di sini ada asisten program. Nantinya aku akan mendownload Windchill, VS Code, dan Cursor. Dan akan menggunakan Archen AI dari mereka ya, teman-teman. Nah, jadi tinggal tadi langsung aja kita memproject. Nah, pertama-tama aku mau menginstal Python terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi di sini aku mencari Python. Dan di sini kita klik Welcome to Python OSP. Lalu akan muncul tampilan seperti ini. Dan aku di sini kita klik download. Lalu kita klik get the standalone installer for Python 13.0. Nah, kita harus menginstal ya minimal 3 titik lah. 3 titik sekian untuk terinstall di Windows kita. Lalu kita buka. Nah, akan muncul seperti ini ya teman-teman. Lalu di sini kita checklist video ini. Lalu kita klik install now. Lalu di sini we want to allow this app to yes. Nah, lalu di sini kita akan menunggu. Nah, jika sudah seperti ini, kita close saja teman-teman dan kita cek apakah Python sudah. Nah, lalu kita klik. Lalu sini akan terbuka ya teman-teman. Di sini terminal ini Python. Nah, jika kita mau memperbesar ini, kita klik ctrl, lalu kita kita gulir. Nah, di sini seperti yang kita dengar tadi teman-teman, versi 3.14.0. Di sini kita tidak perlu membuat file, tapi kita langsung bisa mengetikkan kodenya ya teman-teman. Nah, di sini aku coba ketikkan, lalu di sini aku ketikkan hello. Kurang. Nah, Nah, lalu akan muncul hello ya teman-teman. Lalu jika sudah muncul seperti ini ya teman-teman, maka kita sudah menginstal Python dengan benar. Nah, lalu habis ini aku akan menginstal Python. Di sini aku tekan Python. Lalu aku ini. Nah, Python ini ialah ide khusus untuk pengembangan Python ya teman-teman. Dan Python ini sangat bagus karena bisa running di Windows, Linux, dan macOS. Nah, jadi di sini kita langsung kita download aja ya teman-teman. Kita download aja. Kita akan menunggu Python-nya untuk download ya teman-teman.
Kita menunggu ya teman-teman sampai terdownload. Nah, kita buka. Yes, kita next. Next. Ini kita klik jika kalian mau ada yang desktop shortcut ya teman-teman. Lalu kita next, install, dan kita tunggu. Nah, ini ya teman-teman. Maka di sini akan muncul pican. Dan di sini juga akan muncul pican. Nah, di sini aku akan menjalankan pican pertama kalinya ya teman-teman. Aku skip info, skip or, lalu di sini kita bisa membuat proyek baru. New project. Nah, di sini location-nya ya teman-teman, masuk folder ini. Dan sini kita tuliskan Python project 15. Lalu kita klik create. Oke. Lalu sini kita bisa ke file, settings, dan di sini temanya. Di sini kita bisa mengedit tema ya teman-teman. Ada yang light dan dark. Ini bisa membesar dan memperkecil ukuran ya teman-teman. Di sini aku tetap mau 13. Ini aku pakai ya teman-teman. Aku coba project Python atau merunning code Python di laptop ini. Nah, aku masih memakai Python. Nah, di sini aku akan membuat file new project. Gak usah new project ya, gini aja. Ini aku hapus semua. Di sini aku ada kode yang kemarin ya teman-teman. Yang apakah kita boleh mengemudi di negara itu atau tidak. Dan tentunya PNG ini berarti kan itu ialah file Python. Nah, di sini kan aku sudah ada ini ya teman-teman. Kodenya ya yang kemarin aku buat. Jadi coba kita run. Di sini akan muncul everyone to try. Kita coba aja deh teman-teman. Oh, okay. You can try. Where do you want to? Lalu kita akan ditanya lagi. Where do you want to drive? Coba deh kita klik India. Lalu di sini kan ini lebih dari atau sama dengan 18. Coba kalau kita ketikkan 12. Lalu akan muncul you can drive. Ini itu ya teman-teman untuk penggunaan Python di lokal laptop ini. Dan file ini akan tersimpan di laptop kita ya teman-teman. Jadi kan tadi kita sudah membuat kode Python ya. Nah, di sini aku klik kanan, new
dan file, kita ketikkan create dan write. Kita silang dulu, lalu kita klik kanan, dan file, dan kita klik kanan, next, kita pilih file, kita ketikkan teks, lalu di sini write. Di sini aku habisin dengan lihat aja. Oke, oke, di kanan, new, file, text, txt. Nah, maka kita mendapatkan ekstensi txt ya teman-teman di sini. Nah, di file ini, aku akan menulis beberapa teks. Oke, lalu water is text. Oke. Lalu kita akan mencoba atau membaca dari teks ini di dalam kode Python. Sehingga kita bisa mendapatkan teks dari teks tersebut di Python kita. Lalu di sini aku mau mengetikkan kodenya. Di sini aku ketikkan with open. Nah, open ini merupakan fungsi untuk membuka file. Lalu di sini aku ketikkan text, lalu koma, tanda ketik R untuk membaca. Nah, jadi di sini kita membuka file untuk membaca. Lalu S, F, video. Lalu kita ketikkan konten sama dengan S, it, buka kurung, tutup kurung, lalu print konten. Nah, S ini merupakan file, dan S ini sebagai konvensi. Jadi konten ini merupakan variabel ya teman-teman. Dan coba kita jalankan program. Ya teman-teman. Nanti akan keluar seperti ini. Some text, another piece of text, dan text. Nah, jika kita mengganti kata-katanya, kalimatnya, ya, tempat lain, ini akan terbaca di halaman 1. Nah, bila kita di sini klik kanan, lalu kita copy paste atau reference, lalu di sini akan mungkin tab-nya ya teman-teman. Nah, maka kita bisa meletakkan link tersebut di sini. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi kita harus di sini salah, jadi makanya kita akan menambahkan slash.
atau garis miring. Garis miring, garis miring, garis miring, garis miring, garis miring. Ya, coba. Nah, solution teman-teman. Jadi di sini harus ditambahkan slash lagi. Jadi kita bisa menggunakan ini yang panjang, atau begini langsung. Nah, lalu kita coba untuk membuka file yang tidak ada di sini ya teman-teman. Jadi kita ketikkan test. Kalau kita run, maka di sini akan terjadi error. Jadi, no such file or directory test.txt. Lalu, di sini kan kita sudah bisa membaca sebuah file. Lalu, bagaimana sih cara menulis sebuah file sendiri? Jadi, di sini kita pilih semua garis, lalu ke code, lalu comment with line comment. Lalu, maka di sini kita punya comment untuk setiap baris ya teman-teman. Maka baris ini tidak akan dieksekusi atau tidak akan terbaca. Nah, di sini aku enter, kita ketikkan read, open, kurung buka, kurung tutup, tanda petik, titik 2, teks, txt, koma, r, w untuk menulis ya teman-teman. Lalu kurung tutup, s, f. Kemudian kita ketik f, titik right, kita kurung buka, lalu aku ketikkan nah, maka di sini di txt. Nah, sekitaran, maka ketika kita menulis di sini akan menghapus semua yang ada di file dan akan memasukkan yang kita tulis itu ke dalam file tersebut. Nah, jika aku misalkan ya, kalau sekitaran, maka di sini akan tertulis hal. Lalu, jika aku mau menambahkan atau menuliskan beberapa garis, maka akan seperti ini ya teman-teman. Slash, masih garis miring, n. Halo. Oke, kita coba ya teman-teman. Nah, mengisi yang dilarang, maka akan muncul seperti ini. Kan ada tulis atau akan muncul di baris baru. Ini tinggal begini ya teman-teman, garis miring terbalik. Kita ketikkan, dapat. Maka, kita lupa N. Nah, setelah N itu maka karakter baru ya teman-teman. Nah, ini. Jadi kita bisa mengetahui bagaimana cara membaca file dan menulis file JSP. Jadi kita bebas menulis apapun yang ada di file tersebut. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai library. Print dan open ialah merupakan fungsi inti dari bahasa Python. Jadi misal kalau kita mau
menghubungkan ke web, email, atau mentranslate ke bahasa lain itu akan cukup sulit jika kita hanya menggunakan fungsi inti dari bahasa Python. Jadi kita punya library atau perpustakaan yang bakal ngasih kita fungsionalitas tanpa menunggu yang bertahun-tahun atau berbulan-bulan gitu ya teman. Jadi kita akan belajar menginstal sebuah library ya teman-teman. Jadi kita coba menginstal library pertama. Di sini kita buat sel baru ya teman-teman. Nah, lalu di sini kita buat Python file, kita ketikkan um, test time. Oke, nah di sini pastikan ekstensinya P ya teman-teman. Di sini kita ketikkan print A, print B. Nah, lalu di atas ini kita ketikkan ya time. Nah, lalu di sini kita ketikkan time with. Nah, di sini kita, nah, jadi di sini kita sudah menggunakan library Python ya teman-teman. Nah, dan ini merupakan library inti di dalam Python. Ini ketika kita menginstal Python, kita mendapatkan um, library inti yang bisa kita gunakan, yaitu salah satunya time. Jadi, time ini merupakan library yang sudah terdapat dalam Python itu. Jadi, kita tidak perlu menginstal ulang lagi. Dan kita bakal menginstal library di luar Python itu sendiri. Sini, ketika menggunakan library, kita harus mengetikkan import dan nama library itu sendiri. Nah, jika aku mengetikkan time, maka di sini kita mempunyai fungsi yang banyak sekali ya di dalam perpustakaan itu sendiri. Nah, maka di sini aku akan menghapus ini, lalu kita coba print time time setelah kita run. Maka di sini akan muncul waktu ya. Jadi di sini aku akan mengetikkan time atau ya sambungan time time lalu kita buatin komen sampai waktu berhenti ini time time. Nah, dengan time and dikurangi time kemudian.
Lalu kita print, ini merupakan eksekusi dari program lagi. Berarti time skip 1,5 untuk menjadi program selama 1,1,5 detik. Ya. Nah, maka akan close ini, maka dia akan mengeprint durasi dari time n dikurang n digain. Jadi kita dapat menghitung durasi dari kode ini ya teman-teman. Kita hanya memerlukan time. Jadi di sini aku mau membuat file baru. Klik kanan new plus random. Di sini kita mau mencoba library lain yaitu yang bernama random. Nah, random ini sendiri itu bisa membuat kita mendapatkan uh, angka acak dalam kode. Nah, di sini kita mau mencoba random random. Nah, di sini akan mengembalikan bilangan acak antara A dan B. Nah, di sini random random ini mengembalikan bilangan acak antara A dan B. Jadi di sini kita harus memasukkan dua parameter input dengan A dan B. A menjadi minimum, B menjadi maksimum. Seperti ini menggunakan pustaka atau library random. Di sini kita ketikkan import random. Lalu di sini kita mau bilangan acak antara 1 sampai 100 ini number sama dengan random langit itu maksimumnya 100. Lalu di sini kita print number. Nah, lalu kita run. Di sini cara tes. Di sini kita mendapatkan 95. Kita jumlahkan lagi, kita dapat 70. Di sini kita dapat 3. Dapat 81. 95 dan lain sebagainya. Nah, itu merupakan angka acak antara 1 sampai 100. Jadi, untuk mendapatkannya, kita hanya menulis insert random. Nah, jadi aku mau mencoba library OS, yaitu library salah satu dari library inti dari Python itu sendiri ya teman-teman. Nah, di sini kita buat file baru, new project, salah. Kita tambahkan ini aja. Di kanan, new, open file, kita ketikkan, yes. Oke. Nah, kita ketikkan import
OS. Lalu OS, klik Google. Hmm, baik. Sekarang, nah, maka di sini akan muncul new folder. Dan di sini aku akan mengetikkan import OS. Lalu di sini OS, klik import ke kanan, lalu tekan tes. Ini kita coba run. Nah, nah, jadi tulisan import OS dan import dan OS. Di sini aku tuliskan new folder. Kita coba run. Nah, maka terdapat folder baru di sini ya teman-teman. Ini folder tertambah di sini. Nah, di sini kita juga bisa mengetikkan if os add marks kurang buka as txt. Lalu print. Oke. Else print uh, itu error aja error. Jadi ini juga. Nah, jadi jika file atau folder ini ada, maka kita bisa membuatnya. Nah, maka di sini tertulis if not os txt txt maka print open. Jika else maka print error. Sedangkan aku sedang mencoba 3 library inti Python ya teman-teman. Jadi di sini aku mencoba library atau perpustakaan yang dapat menerjemahkan teks dari bahasa satu ke bahasa lain. Nah, aku sudah menginstal ini ya teman-teman, menginstal dari ya, ini Python Project ya ini. Aku menginstal library Google Science di versi 4.02. Dan tadi aku sudah mencari kombinasi untuk versi tersebut. Dan seperti ini ya teman-teman. Nanti outputnya seperti ini. Nah, Bonjour ini merupakan bahasa Prancis dari Thailand. Atau selamat pagi juga bisa. Maka, di sini akan keluar selamat pagi. Coba kita ganti hello. Di sini akan keluar halo. Nah, apa lagi? Hai, what's your day?
Oh, keluar. Yo, yo, boleh. Lalu dilihat. Nah, di sini akan muncul, hai, bagaimana hari ini? Jadi, seperti itu ya untuk ininya teman-teman. Apa? Untuk library, Google Trans. Nah, di sini aku juga mau melakukan instalasi VS Code, Windsurf, dan Cursor. Di sini untuk VS Code, aku download the Windows, terus ya download stuff pada Windows, untuk Windsurf juga aku download pak yang X64 teman. Nah, ini kita tunggu. Ini kan sudah terinstall semua. Untuk VS Code-nya, kita share, next, next, install. Nah, finish, kita close saja. Ya, finish. Um, lalu di sini kita install yang Cursor AI. Yes, kita share, next, next, install. Kita tunggu lagi. Lalu kita finish. Lalu untuk yang seterusnya. Kita save, next, install. Checklist, next, install. Kita tunggu lagi. Nah, di sini kita finish ya teman. Di sini aku menggunakan AI untuk membantu kita dalam membuat pemrograman yang teman. Di sini kita pakai C# terlebih dahulu. Besar AI menggunakan AI di Cursor ya teman-teman untuk membantu membuat program. Ya, dan nah, akan yang membuat programnya ya teman-teman. Yang aku tuliskan ke depan pakai teks dengan nama ini menggunakan bahasa Python. Lalu di sini akan tertulis import dokumenter STK dan dokumenter import down. Itu misalnya. Nah, ya seperti ini nantinya teman-teman. Dan akan jadi seperti misalnya 1 ditambah 2 sama 3. Terus 8 kali 2 dengan 16. Kita lagi 8 kurang 4 dengan 24. 8 kurang 4 sama dengan 4. Jadi seperti itu ya teman-teman. Mari kita juga untuk yang di insert. Maka akan terbitkan ini. Let's start. Nah, di sini terdapat tema ya teman-teman ada dan dan. Nah, di sini aku belajar teman-teman. Nah, jadi kan seperti ini ya teman-teman. Kita berpisah. Ini merupakan tampilan dari website. Di sini kita cek dulu ya teman-teman. Apakah di sini sudah ada Python atau belum? Nah, di sini kan belum ada ya teman-teman. Berarti kita install aja.
Nah, considering start, berarti langsung kita coba aja ya teman-teman. Nah, itu udah kan considering start ya. Kita pakai yang bacanya 3.5. Ini buatan, kita ketikkan buatkan kalkulator sederhana. Ya kita ketikkan seperti itu. Terus, nah, nah di sini errornya teman-teman. Ada yang bisa ya kalau pakainya dia langsung kalkulator ini ya. Tapi, jadi kita buat terlebih dahulu. Kita tulis. Nah, di sini kita copy dan kita start. Nah, seperti ya teman-teman. Jadi outputnya akan hmm. Kalau tadi di sini pertanyaannya masih menggunakan bintang, tidak yang X gitu. Kalau itu enggak juga. 50. Ini pembagiannya juga yang bukan pakai titik ya, tapi menggunakan garis miring. Nah, yang menurutku ya tampilannya aku ini sih untuk ke 12. Jadi 12 jadi ya 6 dikurang 4 gitu. Jadi seperti itu teman-teman untuk umumnya ya jadi. Lalu kita coba di PS5. Ini memang agak lama ya teman-teman. Di sini aku akan nge-skip tab ini. Ini kan sudah ternyata teman-teman ini tuh kodenya. Maka jadi kita tidak tunggu ya teman-teman. Aku ngacakkan ya teman-teman. Sudah kita akan muncul seperti ini. Nah, tak kelihatan. Kita tekan kemudian nilai. Lalu datang kita empat empat. Nah, ini kita bandingkan dari ketiga ini ya teman-teman. Yang pertama offline yang mana? Dari ini ke stop. Ini apa tadi? Ini ke stop. Terus bisa ini kan kursor. Kalau menurutku sih offline yang bisa ya teman-teman untuk cara tampilan oke. Nah, untuk yang dari stop ini angkanya nggak kelihatan. Ya sebenarnya bisa sih diganti angka dari diganti warna dari codingannya tersebut. Jadi AI itu sendiri sangat membantu kita dalam membuat program ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita salah membuat program, nanti dia akan membantu mengecekkan mana yang salah dan juga dapat
kita juga dapat prompt yang kayak, "Tolong ubah warna gini-gini," itu nggak bisa gini. Jadi, terima kasih udah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.